Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Terjumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pemrograman berorientasi objek. Khususnya tentang metode konstruktor. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung buat project dulu sambil dijelaskan. Kita buat project dulu, new project, file, new project. Kita beri namanya projectnya, kita pilih kategorinya Java, kemudian projectnya Java Application, kemudian next. Di sini kita buat sebuah project dengan nama latihan konstruktor. Oke, kemudian yang lainnya kita biarkan default. Yang bagian di bawah ini kita hilangkan checklistnya ya. Kali ini kita tidak mau dibuatkan secara otomatis kelas mainnya. Nanti kita buat sendiri. Oke, ini kita hilangkan checklistnya. Kita periksa lagi dari atas. Project name-nya latihan konstruktor. Kemudian checklist untuk create main class kita hilangkan. Setelah itu kita finish. Oke, di sini kita buat package. Biasakan secara teratur ya. Kita buat package di sini. Di source package ini kita klik kanan new Java package. Terserah kawan-kawan mau kasih nama package-nya apa. Di sini saya buat namanya Fosalgo. Kemudian finish. Oke, jadi konstruktor itu adalah sebuah method ya. Method konstruktor itu sebuah method yang dipanggil pada saat kita membuat objek. Jadi dia method yang dipanggil pada saat kita membuat objek, atau method yang dipanggil pada saat kita menginstan objek. Karena istilah membuat objek dan menginstan objek itu sama. Kemudian kegunaannya sendiri untuk apa? Jadi kegunaan method konstruktor itu adalah untuk memberikan nilai inisial atau nilai awal terhadap field atau variabel yang ada di dalam kelas. Jadi kita coba nanti latihan bikin kelas, kemudian kita buat variabel di dalamnya, beberapa variabel, terus kita set nilai itu dari konstruktor. Oke, pertama kita buat kelasnya dulu. Cara buat kelasnya kita pilih package-nya di sini, package Fosalgo yang sudah kita buat. Kemudian kita klik kanan new Java class. Nah, di sini saya beri nama kelasnya misalnya kelas kotak ya. Saya buat kelasnya namanya kelas kotak. Kemudian langsung saya finish. Oke, untuk sementara saya close dulu ke bawah ini. Ini saya close dulu. Ini saya hapus komentarnya ya. Yang berwarna abu-abu ini saya hapus dulu supaya dia terlihat lebih ramping, lebih sederhana, karena sebenarnya hanya ini saja yang kita butuhkan. Oke, ini kita sudah dibuatkan kelas kotak dengan modifier public, visibilitasnya public. Kemudian dia berada di package Fosalgo ya. Jadi ada deklarasi package juga di atasnya. Ini menyatakan di mana dia berada. Jadi dia berada di package Fosalgo. Ya, di sini kita buat 3 field dengan modifier default, visibilitasnya default ya. Jadi di depannya tidak ada public, tidak ada private, tidak ada protected. Langsung saya tulis nama tipe datanya dulu, baru nama variabelnya. Jadi untuk kawan-kawan yang bingung apa itu field, jadi field sebenarnya sama dengan variabel ya. Field ini sama dengan variabel. Field atau variabel. Ya, tapi dia tidak sembarang variabel. Variabel yang berada yang afiliasinya ke kelas ya, variabel kelas atau variabel instan. Jadi dia dituliskan di dalam kelas, bukan di dalam method ya. Jadi ada juga variabel yang ditulis di dalam method. Itu namanya variabel method, atau bisa juga berupa parameter. Ya, kali ini kita buat variabel instan dengan modifier default. Misalnya string kotak itu dia punya warna ya, string warna. Jadi ada string warna di sini. Warna. Misalnya warnanya hijau, merah, marun dan sebagainya. Kemudian dia juga punya variabel misalnya panjang. Tipenya karena kita mau buat panjangnya dengan tipe bilangan desimal, maka kita pilih tipe data double. Jadi cara bikin variabel itu ditulis dulu tipe datanya, baru nama variabelnya. Jadi tipe datanya double, kemudian nama variabel misalnya panjang. Berikutnya kita buat lagi variabel lebar. Double lebar. Nah, saya ini. Oke. Jadi ini kita sudah punya tiga variabel. Kemudian kita buat juga metode untuk cetak. Ini tidak kita butuhkan sekarang sih, tapi mungkin nanti kita akan butuh untuk mencetak isi dari variabelnya. Kita buat metode cetak di sini.
Metodenya adalah metode void, outputnya void. Kita beri modifier public juga. Public void. Kemudian nama metodenya adalah cetak. Yang gunanya untuk menampilkan nilai-nilai dari variabel. Jadi saya buat di sini shout pertama untuk mengeprint ya. Shout nilai variabel. Nilai-nilai field atau nilai field aja. Field begitu. Kemudian di bawahnya saya cetak untuk warna. Kasih huruf kapital warna. Titik 2 spasi. Saya kasih begini dulu. Saya copy. Ctrl C. Ctrl V warna. Kemudian ini saya rubah jadi panjang. Yang ini lebar. Oke, saya luruskan ini titik 2-nya supaya kelihatan lebih rapi begitu. Oke. Kemudian di sini saya tulis tanda tambah untuk menampilkan nilai variabelnya. Variabelnya adalah warna. Kemudian di sini panjang. Di sini lebar. Oke. Oke, saya sudah buat sebuah metode ya, metode cetak. Kemudian dengan 3 buah field, 3 variabel. Oke, sekarang saya belum terapkan bagaimana cara membuat metode konstruktornya. Tapi saya mau perlihatkan bagaimana nanti ketika objek kotak mau dibuat dari kelas kotak ini. Kita sudah punya kelas kotaknya, kita mau buat objeknya. Bagaimana caranya? Jadi kita bisa bikin program dulu. Sebuah kelas Java yang ada metode mainnya ya. Itu disebut program. Kita klik kanan di sini, new Java class. Boleh juga langsung pilih new Java main class. Udah deh. Saya pilih Java class saja. Kemudian saya kasih nama di sini program. Programku atau program koe gitu ya. Begini. Kemudian finish. Di sini saya hapus lagi komentarnya, belum saya butuhkan. Oke, jadi bedanya di sini dengan yang tadi adalah di sini saya tambahkan sebuah method main. Method main itu adalah method yang ditulis dengan format seperti ini. Kita bisa pakai ini, pakai shortcutnya. Public static void main. PS, VM kayak gini. Kemudian langsung tekan tombol tab di keyboard, tab. Atau kalau kalian tidak bisa ya tulis aja langsung seperti ini. Public static void main string air guys. Oke, kita save dulu. Kemudian di sini kita buat objek kotak. Kita sudah punya kelas kotak ya. Jadi membuat objek itu sebenarnya sama dengan membuat variabel. Kalau kita bikin variabel, kita tulis dulu nama tipe datanya, kemudian nama variabelnya ya. Tulis dulu nama tipe datanya, terus tulis variabelnya. Kalau di objek juga seperti itu, tulis nama kelasnya ya. Nama kelasnya adalah kotak. Ini tipe data untuk objek adalah kelas kotak. Kemudian misalnya kita beri nama objeknya atau instannya ya. Jadi saya sering menukar-nukar penggunaan kata objek dengan hasil instan. Jadi objek itu adalah hasil instan dari kelas. Ya misalnya nama objeknya kotak 1. Kotak 1 saya ini. Atau kotak A gitu kan. Ya ini sama dengan titik koma selesai. Sebenarnya di sini kita sudah bikin objek, tapi belum diinisialisasi ya. Ya tadi kegunaan dari konstruktor yang akan kita pelajari hari ini itu adalah untuk memberikan nilai inisial pada objek kotak ini. Jadi kegunaan dari konstruktor itu untuk menginisialisasi objek. Ya kalau dia seperti ini kasusnya kita sebenarnya bisa panggil metode-metode di dalamnya, ada warna, panjang, dan lebar. Misalnya cetak, metode cetak kita panggil, atau variabel. Kita bisa tulis seperti ini. Tulis dulu nama objeknya. Nama objeknya adalah kotak A. Saya copy saja di sini. Copy, Ctrl V, tekan titik. Ya di sini pada saat saya menekan titik, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah metode atau variabel atau field juga yang bisa saya panggil. Jadi saya bisa panggil misalnya warna atau panjang. Bisa saya kasih di sini 10. Tapi kalau seperti ini nanti dia error ya. Nah dia error. Ini error bukan gara-gara saya menulis ini. Tapi error karena coba kita lihat. Dia error karena kita letakkan pointer. Kalau ada error jangan panik, letakkan pointernya ke ini, tempat lampu yang ada merahnya nih. Variabel kotak might not have been initialized. Berarti dia bilang variabel kotak mungkin saja belum diinisialisasi karena kita belum menginisialisasi. Jadi cara menginisialisasi objek ini adalah dengan cara menggunakan keyword new ya. Keyword new, kemudian panggil metode konstruktornya.
Bagaimana cara kita panggil metode konstruktor padahal kita belum bikin? Jadi sebenarnya kita dibuatkan metode konstruktor otomatis. Kalau tidak ada, kita bisa gunakan konstruktor default. Konstruktor defaultnya ditulis kayak gini. Tulis seperti nama kelasnya ya. Jadi ciri-ciri dari metode konstruktor itu adalah dia nama metodenya sama dengan nama kelasnya. Panggil seperti ini. Kalau dia kotak berarti nanti metode konstruktornya juga kotak. Tapi bedanya di sini ada kurung buka dan kurung tutup ya. Ya sampai di sini errornya hilang. Kemudian kita bisa panggil lagi, kita bisa panggil nilai-nilai dari yang lain ya. Jadi kita pas titik. Kalau dia tidak muncul seperti ini, tekan tombol kontrol terus spasi. Ya dia muncul. Lebar, kita atur lebarnya. Misalnya lebarnya adalah 4,63. Kemudian kita atur juga warnanya. Kalau gini juga kosong juga kita bisa kontrol spasi ya. Kontrol spasi terus ini pilih. Ini ada variabel yang bisa dipakai. Kotak A, titik, warna. Misalnya warnanya kita beri sama dengan maron. Oke. Kemudian selain fill tadi ini, kita di dalam kelas kotak ini kita juga punya metode cetak. Dan bisa kita panggil juga karena dia public juga. Kita bisa panggil di sini, kita tulis lagi kotak titik cetak. Oke, dan kalau kita run ini metode cetak akan menampilkan nilai-nilai dari variabel ini. Oke, sekarang kita run. Ya, ini hasilnya. Nah, nilai-nilai fill ada warna marun, panjang 10, lebar 4,63. Oke. Jadi sekarang adakah cara saya membuat objek ini kotak langsung juga saya masukkan ke dalam sini? Saya juga langsung bisa masukkan nilainya ya. Oke, kita buat objek yang lain dari kelas yang sama ya, kotak begini. Kotak dari kelas yang sama, kotak B misalnya. Jadi salah satu kegunaan kelas itu adalah kita bisa membuat banyak objek dari sebuah kelas yang sama ya. Dari kelas kotak ini kita bisa buat banyak objek. Kita buat kotak A di sini, kita buat objek baru lagi, kotak B. Kemudian saya mau, di sini saya masukkan nilainya. Misalnya saya masukkan warnanya memang, jadi dia bisa kayak begini. Jadi nanti saya maunya kayak begini, new, kotak. Jadi saya panggil konstruktornya, tapi di dalam konstruktor ini saya masukkan nilai-nilai untuk menjadi warna dari kotak. Misalnya hijau, kemudian huruf kecil saja supaya konsisten. Kemudian panjangnya saya kasih masukkan misalnya 69,34. Kemudian saya masukkan juga lebarnya misalnya 37,21 seperti ini. Bisa nggak seperti ini? Jadi pada saat saya membuat nanti langsung saya tekan di sini kotak B. Kotak B langsung saya print. Cetak ya maksud saya. Nah, langsung saya cetak dan dia bisa menampilkan dengan cara yang mirip seperti ini, yang sama. Bagaimana caranya? Jadi ini bisa kita lakukan kalau tadi kita punya konstruktor yang bisa menerima input seperti ini. Nah, beda dengan konstruktor default yang tidak kita buat tapi bisa dibaca ya. Tapi kalau sudah ada konstruktor lain, konstruktor defaultnya biasanya juga harus didefinisikan. Oke, kita buat dulu seperti ini. Ini ada solusinya ya. Kalau mau seperti ini, kita diarahkan di sini. Dia bilang konstruktor kotak in class kotak cannot be applied to give type yang dibutuhkan. Dia tidak bisa. Solusinya ada sih. Dia bilang buat konstruktor kotak yang isinya seperti ini. Oke, kita bisa bikin langsung di sini sih. Cara membuat konstruktor, cari ruang kosong di sini, boleh di sini, boleh di bawahnya, di luar blok ya. Di luar blok method tapi di dalam bloknya kelas. Nah, di sini misalnya, di sini saya membuat konstruktor. Caranya mudah, klik di sini, insert code konstruktor. Saya ulangi, klik di daerah kosong, klik kanan ya. Insert code, kemudian di sini ada konstruktor. Nah, di sini ada pilihan. Variabel-variabel apa saja yang mau langsung diinisialisasi. Jadi boleh saja kita cuma ngeset warna saja. Kalau seperti itu berarti yang dikasih checklist adalah warna saja ya. Kita coba satu dulu, generate. Nah, sampai di sini sekarang kita punya konstruktor yang isinya bisa mengisi warna. Tapi kalau seperti ini kita save. Yang masalah yang tadi ini belum teratasi.
Bahkan ada tambahan satu error di atas. Karena konstruktor default sudah tidak dikenali lagi. Kecuali kita definisikan ulang. Jadi pertama kita definisikan ulang dulu konstruktor default-nya. Supaya yang ini tetap bisa dipakai. Tapi kalau yang ini tidak mau dipakai lagi ya tidak usah didefinisikan. Ya kita definisikan dulu. Kita kan masih mau pakai. Ya kita bikin lagi ruang kosong di sini. Klik kanan, insert code, konstruktor. Kemudian tidak usah di checklist. Berarti tidak default ya. Ya tidak ada isinya kayak begini. Selesai. Kemudian di sini juga kita bisa buat konstruktor lagi, insert code. Kemudian kita masukkan semuanya, select all. Kita buat konstruktor yang isinya ada warna, panjang, dan lebar. Perhatikan urutannya, warna, panjang, dan lebar. Ya, di sini terbuat warna, panjang, dan lebar. Warna, koma, panjang, koma, lebar. Jadi nanti pada saat kita panggil juga harus berurutan seperti itu. Berarti yang bagian pertama ini warna, yang kedua adalah panjang, kedua adalah lebar. Kenapa urutan ini menjadi penting? Kenapa urutan nanti data ini menjadi penting? Karena di Java kita diizinkan atau dibolehkan membuat beberapa konstruktor ya. Ini namanya overloading. Kita buat metode yang namanya sama, tapi inputnya atau urutan inputnya ini berbeda. Ini string warna, yang ini string warna ada panjang, ada double, ada lebar. Kita bisa buat lagi kalau misalnya kita mau buat lagi ada di sini inputnya berupa kita tukar misalnya. Tapi kalau ini ditukar berarti nanti pada saat di inputnya di dalam, pada saat dipanggil ini metode harus diikuti aturannya seperti ini. Jadi ini menyatakan urutan dan tipe data seperti ini. Kita save, yang di sini jadi error. Padahal tadi dia sudah tidak error. Kalau kita kembalikan urutannya, jadi orang harus masukkan, kalau mau bikin objeknya harus dikasih masuk dulu warna, panjang, dan lebar. Nah, warna, panjang, dan lebar. Kita save, ya hilang errornya. Jadi urutan sangat penting di sini. Jadi ini yang disebut dengan metode konstruktor. Metode yang pertama kali dipanggil pada saat kita membuat objek. Jadi nama metodenya ini sama dengan nama kelasnya. Kalau kelasnya kotak, nama metodenya juga kotak. Kemudian dia tidak punya output. Tidak ada outputnya. Beda dengan kita buat ini cetak, ada outputnya void. Walaupun dia void, tapi tetap dituliskan secara eksplisit. Tapi kalau di konstruktor tidak ada. Langsung public terus nama metode, terus di dalamnya ini ada parameter input. Kalau kosong berarti langsung buka kurung, balas kurung. Kalau ada parameternya, buka kurung, tulis tipe datanya, kemudian nama variabel parameter, kemudian ini juga seperti ini. Maka nanti kita bisa panggil. Kita bisa panggil di sini. Kita bisa panggil seperti ini. Kotak B sama dengan new kotak hijau. Kemudian kotak B hijau, kemudian panjangnya 69, lebarnya 37,21. Oke, kalau kita run jadi apa dia? Ya kita run ini hasilnya. Ini yang variabel yang pertama. Ini variabel yang kedua. Mungkin perlu kita buat garis-garis supaya terlihat ada pemisahnya gitu. Garis kayak gitu, cukup lah begini. Ya, coba kita save. Kemudian di sini kita klik kanan run file. Oke, ini garis pemisahnya. Ini objek yang pertama. Ini objek yang kedua. Kita masih bisa buat objek ketiga lagi ya. Kemudian di dalam konstruktor juga sebenarnya kita bisa kasih operasi. Misalnya kita punya variabel baru ya, namanya double luas. Ini akan dijadikan outputnya, luas, titik koma. Jadi di dalam kotak ini kita bisa hitung luas. Nah, seperti ini kan, kalau ini yang seperti ini dia cuma inisialisasi saja, dis warna, dis panjang. Di sini kita bisa hitung luas ya. Dis, titik luas, dis luas, sama dengan, oh tidak, ini tidak bisa. Dia hanya bisa hitung luas kalau ada panjang dan lebarnya. Dis luas sama dengan panjang kali lebar. Titik koma. Selesai. Jadi nanti di sini kalau kita tambahkan luas, karena luas ini variabel turunan dari panjang dan lebar, maka dia tidak diinputkan, tidak apa-apa ya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita coba save, kita run file. Nah, ini ada. Kalau yang kedua ini luasnya adalah 2580 41 1414. Kalau yang pertama tidak ada karena kita belum set panjang dan lebarnya. Oh, ini sudah ada panjang dan lebarnya, tapi kenapa luasnya tidak terhitung? Ya, karena kita belum terpanggil ya. Di metode yang konstruktornya kayak gini, dia tidak langsung hitung luas di dalamnya. Beda dengan yang konstruktornya pakai input panjang dan lebar, dia langsung hitung luas. Kalau mau dihitung luasnya kayak begini gimana? Ya kita terpaksa harus buat metode lagi.
ceritanya jadi panjang kan. Jadi kita buat metode di sini, public double hitung luas. Nah, di sini kita buat metode yang outputnya bukan void ya, public bukan void di sini tapi double. Berarti nanti dia punya output yang bisa ditangkap. Hitung luas, buka kurung, balas kurung, buka kurung raul, enter. Nah, di sini harus ada returnnya. Kalau dia bukan void di sininya, maka outputnya bukan void, berarti dia harus ada returnnya. Return harus ada nilai kembaliannya. Returnnya adalah panjang kali lebar. Oke. Kemudian kita save, kita run lagi, run file. Hasilnya adalah, ya belum ada. Kok belum ada? Ya kalau belum ada, boleh begini. Boleh kita taktisi lagi. Begini, caranya kayak gini. Ini kita tukar. Di sini buat dulu luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian return luas. Luas. Oke, kemudian kita taktisi di sini, kita save ya. Jadi variabel luas nanti, yang luas yang di atas ini, mana luas ini? Luas ini sama dengan panjang yang di atas ini dikali dengan lebar. Oke. Kemudian kita returnnya luas, bukan panjang kali lebar, bukan langsung panjang kali lebar ya. Nah, di sini coba kita run dan hasilnya belum tercetak ya. Belum tercetak ini luasnya, tetap 0. Tapi nanti setelah kita panggil ini kotak A, salah. Ya, setelah kita panggil hitung luas. Ya, setelah metode hitung luas kita panggil, kemudian kita cetak lagi. Saya mau lihat perbedaannya, jadi saya cetak lagi. Begini. Maka nanti yang kedua, yang dicetak kedua itu ada luasnya. Coba kita run file. Nah, ini yang pertama. Yang pertama luasnya 0 ya. Kemudian saya hitung luas, saya panggil di sini hitung luas. Setelah saya hitung, saya cetak lagi, yang tampil adalah ini. Ini. Jadi dia tercetak luasnya. Kalau yang di bawah ini hasil dari cetak yang bawah ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, ini kok ada keyword this ya. Ini this untuk apa? Ya, this ini digunakan kalau di dalam metode ini kita punya dua variabel yang namanya sama. Kok boleh sama? Padahal di Java nama variabel tidak boleh sama. Ya, sebenarnya ini tidak sama persis. Ini yang di depan ini adalah variabel kelas ya, yang warna hijau ini variabel kelas. Sedangkan yang warna hitam ini adalah parameter input tadi. Variabel yang merupakan parameter input method. Nah, untuk membedakannya, variabel yang berwarna hijau ini kita gunakan this. Supaya dia langsung menuju ke targetnya adalah yang ini ya. Jadi warna yang ini sama dengan warna yang kita input dari parameter. Kalau tidak mau pusing, terlihat pusing, ini bisa kita rubah dengan warna lain ya. Dan kalau dia namanya sudah tidak sama persis, berarti kita tidak perlu gunakan this lagi. Karena ini supaya untuk menunjukkan bahwa dia adalah variabel kelas. Tapi kalau kita rubah di sini misalnya jadi w, tidak sama, ini w juga. Nah, ini walaupun kita tulis seperti ini tidak masalah, dia tetap berwarna hijau. Begitu. Ini juga. Ini kalau dia tidak sama. Tapi ini tadi variabel yang di-generate langsung oleh NetBeans ya. Jadi biasanya kalau NetBeans yang generate dia buat sama persis nama variabel. Nah, ini juga kita hapus. Kalau tidak dihapus berarti dia tidak ada efeknya, dia tidak berpengaruh parameter yang kita inputkan. Karena warna sama dengan warna dan kedua-duanya adalah variabel yang ada di atas. Ini operasi yang tidak berguna. Nah, kalau kayak begini dia tidak perlu pakai this. Tapi ada trik juga sih sebenarnya. Penggunaan huruf L kecil ini tidak disarankan karena biasanya kalau di editor itu kita sulit membedakan antara huruf kecil L kecil dengan L kecil dengan angka 1. Oke. Kalau ini hijau dengan hijau, tadi dia warna hitam ya. Jadi karena kebetulan ini sama dan tidak ada operasi tambahan berikutnya, jadi walaupun saya pakai seperti ini panjang kali lebar, hasilnya tetap sama ya. Atau kalau saya terus juga pakai yang variabel yang berwarna hitam atau variabel parameter, ini juga tidak sama hasilnya. Walaupun itu kedua variabel yang berbeda sebenarnya. Oke, kita run lagi, run file. Ini hasilnya.
Oke, di sini kita sudah belajar tentang bagaimana membuat parameter. Saya perlihatkan kembali lagi source kodenya, pelan-pelan dari atas. Jadi kita buat dulu variabel tadi kita buat fill ada 4 fill, warna, panjang, lebar, luas. Kemudian kita buat parameter. Ini kita buat konstruktor ya, maksud saya. Jadi ini adalah konstruktor. Ada tiga konstruktor yang kita buat. Jadi nama konstruktor ini sama dengan nama kelasnya. Kalau kelasnya kotak berarti konstruktornya juga kotak. Kemudian kalau yang kosong ini namanya konstruktor default. Kemudian ini konstruktor dengan sebuah parameter string. Ini konstruktor dengan 3 buah parameter. Ada string, double, double. Kegunaan dari metode konstruktor ini adalah untuk memberikan nilai awal pada kelas, pada objek maksud saya. Ya, pada saat objek dibuat, dia memberikan nilai awalnya melalui konstruktor. Bisa kita lakukan dengan cara lain, dengan cara seperti ini. Tapi kadang-kala hal seperti ini kurang efektif ya. Kita butuh 3 baris perintah untuk mengerjakan pekerjaan yang harusnya bisa kita kerjakan dalam 1 baris saja. Oke, saya kira untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.